Jadi sejak Pak SBY menjadi presiden, akhirnya orang tahu Pacitan lah. Ya. Gitu ya. Apa yang menjadi daya tarik dari Pacitan yang Bapak bilang ini sangat menjual sekali? 70 miles sea paradise. 70 miles sea paradise. Ya, ke Pantai Pangasan, Pantai Serau, Pantai Kelayar gitu ya. Itu panoramanya lebih indah. Kalau kita kuliner di Pacitan, udah deh. Karena kan banyak ini warungnya gitu ya. Itu nggak usah pilih-pilih. Random pilih aja pasti dapatnya random enak. aja. Rontek ini masuk penghargaan 100 event nasional. Halo sedulur Kompas TV, mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat, baik dan luar biasa. Senang sekali saya Rizkyani Putri bisa kembali menyapa dalam program podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur. Kalau bicara tentang mutiara, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Satu potensi yang ada di dasar lautan, yang kalau tidak ditemukan tidak akan diketahui nilainya, value-nya, kebermaknaannya. Nah, kita akan bicara satu daerah di Jawa Timur. Dan saya yakin di antara Anda ada yang merupakan warga di sana, bahkan sering berkunjung di sana, atau bahkan belum pernah sekalipun datang ke sana. Nama kabupaten itu adalah Pacitan, disebut sebagai mutiara tersembunyi dan kini sudah waktunya Pacitan untuk bersinar lewat pariwisata. Pada episode podcast saja kali ini saya bersama dengan salah seorang putra daerah, asal Pacitan, asli Pacitan, lahir besar juga di Pacitan, namun mengabdi, sempat malang melintang juga, sempat datang ke Jakarta untuk berkarir secara profesional. Dan hari ini beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Saya sapa beliau Bapak Indra Widya Agustina. Pak Indra, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Aduh alhamdulillah, saya senang sekali ketemu Bapak. Karena kalau boleh teman-teman Demokrat warga Pacitan barangkali mendengar atau melihat Bapak itu sebagai anak yang pulang ke rumah setelah berkeliling kemana-mana begitu ya. Nah ada satu hal yang menarik Pak, sebelum nanti kita bicara tema potensi yang luar biasa dari Pacitan yang disebut-sebut sebagai mutiara tersembunyinya Jawa Timur. Bapak lahir besar di Pacitan. Betul. Ya, Mbak Putri. Jadi saya lahir, besar, sekolah gitu kan, maksudnya sampai SMA gitu ya. Saya di Pacitan. Kemudian baru setelah itu karena di Pacitan tidak ada perguruan tinggi yang mungkin waktu itu memadai lah ya, atau itu saya hijrah ke Malang gitu, untuk melanjutkan studi di salah satu universitas tinggi Malang gitu ya. Setelah itu saya sempat balik lagi ke Pacitan sebentar, kemudian baru hijrah ke Jakarta. Ini saya pengen ngobrol sama Bapak supaya lebih akrab. Mikrofon izin Pak, boleh minta tolong dibantu dekatkan sedikit? Nah mantap. Waktu ke Malang Bapak kan kuliah ya. Kalau boleh tahu kuliahnya apa Pak, studinya? Iya, jadi saya lulusan dari teknik mesin. Oh alumni teknik mesin. Teknik mesin. Itu pilihan personal atau? Personal karena didasari waktu itu saya suka ini Mbak, otak-atik sepeda motor. Jadi memang suka ngoprek kalau anak sekarang bilang ya. Dari bongkar, situlah gitu kan ya. pasang. Betul. Otomotif makanya, ya Pak? Iya, jadi dari situlah saya terobsesi menjadi ya kalau waktu itu kan anak kecil kan kalau ditanya itu cita-citanya jadi apa? Kalau nggak dokter insinyur kan gitu ya. Betul. Nah itulah ya. Salah satu insinyur maksudnya kan dari lulusan teknik mesin itu, makanya saya pengennya di situ dan kebetulan itu hobi saya, hobi tadi ya, sesuai dalam passion. arti ya passion saya kan waktu itu suka ngotak-ngatik motor gitu ya. Nggak sekedar bongkar akhirnya, tapi bisa pasang lagi Pak. Itu beda sama saya kadang-kadang jago nggak bongkar. bisa mengembalikan secara sempurna gitu ya. Gitu, tapi passionnya kuat sekali. Seneng aja, iya betul. Oke. Itulah ya, studi. Jadi maksudnya latar belakang saya kenapa saya pilih teknik mesin. Dan ketika kemudian berkuliah teknik mesin, apa yang membentuk apa ya cara pikir, kemudian gaya hidup Bapak berkaitan dengan ternyata mesin itu punya sifat atau kekhasan yang tentu berbeda ketika kita bertemu dengan manusia Pak. Ya. Apa karena mesin lebih predictable ketimbang manusia salah satunya?
Iya, jadi mesin gini ya, bagi saya dari sekian teknik gitu kan ya, kan ada teknik sipil, teknik mesin waktu itu ya pilihan yang populer kan di situ Mbak ya. Ternyata bagi saya nih, menurut saya teknik mesin itu ternyata yang namanya mesin harus presisi. Mesin harus presisi, karena kalau nggak presisi, fungsinya tidak akan berjalan optimal. Tidak akan berjalan, betul. Gitu. Jadi misalkan ini mohon maaf, misalkan kalau bangunan gitu ya, geser setengah senti aja masih nggak masalah. Tapi kalau urusan mesin gitu ya, geser setengah mili aja, gitu, itu akan bermasalah. Itulah. Jadi memang kami dituntut gitu ya untuk selalu sangat presisi. Teliti, betul gitu ya. Itu pola pikir yang membentuk karakter betul, ya. Pak Indra hari ini. Iya, mungkin itu ya, mungkin ya. Jadi ini keluarga atau teman-teman lah yang mengatakan saya perfeksionis gitu kan. Jadi ya bagi saya ada untung dan enggaknya. Maksudnya menjadi seorang perfeksionis. Betul ya. Kelebihannya adalah dengan menjadi seorang perfeksionis segala sesuatunya betul-betul dipikirkan dengan matang ya Pak. Iya, hati-hati. Gitu. Betul. Tapi kelemahannya di satu sisi Mbak, ada kelemahannya yang menurut saya kalau merasa nggak sempurna, saya nggak akan mau. Lah padahal kalau kita nunggu sempurna kapan? Tidak akan pernah memulai. Betul. Itu kelemahannya di situ. Dan dalam berbagai hal gitu ya, misalkan ya teman saya yang lebih berani gitu ya. Mereka ya kita mengukurnya juga inilah ya, maksudnya dari sisi materi atau apalah ya, keberhasilan itu kan yang paling kan orang paling mudah orang lihat kan dari situ gitu ya. Maksud saya di situ loh ya. Maksudnya ini untuk indikator kesuksesan ya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Betul itu. Karena saya cenderung itu tadi. Semua saya saya hitung gitu ya. Akhirnya istilahnya kalau yang lain kan mungkin itu urusan belakangan. Yang penting maju dulu. Jalan dulu, berangkat dulu. Saya saya pikir dulu gitu. Bisa enggak? Mampu enggak? Itulah. Akhirnya mungkin kalau dari sisi itu saya bisa dibilang saya kurang cepat lah ya, atau tertinggal dibanding teman yang lain gitu. Kekuatan gitu. Bapak, kalau saya bilang Bapak kan tipe yang visioner ya, jadi melihatnya 5-10 langkah ke depan sebelum memulai langkah pertama. Ada dua aspek, akhirnya melangkah atau memutuskan untuk tidak melangkah, karena Bapak tidak mau mengambil resiko yang membahayakan akibat dari pilihan atau langkah itu. Betul, iya. Jadi itu tadi Mbak, kalau misalkan ini diterapkan di dunia bisnis gitu ya. Saya secara profesional mengalami keterlambatan. Karena itu tadi ekstra hati-hati. Orang bisnis, bisnismen gitu ya, taruhlah seperti itu memang harus berani mengambil risiko, harus berani akan di situ kan banyak unsur gamblingnya juga gitu ya. Kalau nggak berhasil ya gagal. Melihat kan peluang, gitu ya. betul. Gitu kan. Itu yang selalu katakanlah menjadi penghambat gitu ya bagi saya di dunia ini ya. Itu karena itu. Jadi saya akan berhitung kemungkinan ini kemungkinan presentnya dikit gitu ya. Udah nggak jadi ya gitu. Itulah ya salah satu kelemahan atau kekurangan bagi sebagai seorang individu. Bapak menyadari perfeksionis itu punya dua mata pisau ya, menguntungkan sekaligus merugikan. Tapi kan kita juga harus belajar dari itu gitu. Maksudnya itu tadi saat itu mungkin pola pikir saya seperti itu gitu ya. Harus bisa dulu, harus sempurna dulu baru dimulai, baru ternyata melangkah. Kan enggak, ini dalam perjalanan hidup saya atau pengalaman saya yang sudah saya jalani sekian lama, akhirnya saya kan juga belajar Mbak ya. Ternyata tidak harus nunggu sempurna gitu kan ya. Untuk lebih fleksibel, adaptif. Betul, iya, betul. Kita harus bahkan ternyata modal berani itu nomor 1. Bisa dibilang gitu. Makanya saya menuntut kepada bukannya menuntut lah ya, saya berharap mendorong kepada anak-anak saya, maksudnya gitu. Keluarga anak-anak. Itu karena saya belajar dari pengalaman saya pribadi gitu kan. Itu saya ingin gitu kan ya. Dan ini juga saya sampaikan ke anak saya gitu ya. Papa dulu gitu kan, misalkan baru berani ngomong di saat ini gitu kan, saat kuliah, saat sebelumnya nggak berani gitu. Itu saya saya motivasikan kepada anak saya supaya anak saya lebih berani dari saya, gitu Mbak. Karena memang ternyata keberanian itu juga suatu modal tersendiri, gitu ya. Yang penting berani dulu, gitu ya. Betul. Salah gagalan itu nomor 2, gitu. Karena kita itu bisa belajar. Betul. Kita bisa belajar dari situ. Saya melihat Pak Indra dengan kehati-hatian, dengan perfeksionismenya ini, artinya
sejak muda memang ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu pasti sesuatu yang sudah Bapak lihat aspek positif negatifnya. Sehingga apapun yang Bapak tekuni, apapun yang Bapak terjuni, itu betul-betul sudah melewati pertimbangan yang matang, sehingga boleh dibilang potensi gagalnya sangat kecil. Dengan kematangan persiapan itu. Dengan dalam hal tertentu Mbak ya, tapi dalam hal tertentu yang lain gitu ya, ternyata nggak jaminan juga. Biarpun kita sudah sangat berhitung berhati-hati, ya, betul. Ternyata kondisi di lapangan atau kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan prediksi kita. Gitu. Dan saya juga pernah melakukan, maksudnya gini ya, selama ini saya kan banyak bekerja ke orang lain ya, karena saya maksudnya saya sebagai pegawai swasta. Nah, disitulah di suatu masa kesempatan gitu ya, ada momen. Betul, dan saya juga punya momen itu dalam arti dari hasil jerih payah saya selama ini, kiranya bisa deh ini untuk modal saya ingin belajar mandiri. Saya ingin mempunyai maksudnya ya kegiatan sendiri gitu Mbak ya, maksudnya perusahaan sendiri lah gitu ya. Nah itu saya coba. Saya pernah mencoba satu waktu. Iya. Membangun bisnis ya Pak ya? Iya betul, membangun bisnis sendiri ya. Lalu nah, itu tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Kisaran tahun berapa? 90-an, 2000-an awal? 2012-an. 2012. Ya. Pernah memutuskan untuk membangun bisnis sendiri. Betul. Lalu? Itu saya bikin pabrik di Cirebon, Mbak. Iya. Di Cirebon. Produksi apa, Pak? Briket dari tempurung kelapa. Oke. Menarik. Udah akhirnya ya. Kenapa saya milih di Cirebon? Karena dari survei saya waktu itu, gitu kan ya, yang sudah terkondisi dalam arti lingkungan yang mendukung untuk pabrik produksi briket dari tempurung kelapa ini di Cirebon. Karena di Cirebon itu sudah banyak Mbak. Gitu ya. Dulu kan Cirebon dikenal dengan rotan ya. Bapak izin rotan. Geser sedikit kursi ke kiri Pak. Permisi sedikit. Oke. Di Cirebon dikenal dengan rotan. Di Cirebon dulu dikenal dengan penghasil rotan ya. Penghasil rotan ya, pengrajin rotan. Pengrajin rotan. Nah, akhirnya kan banyak yang gulung tikar gitu kan ya. Ya karena situasi kondisi waktu itulah ya, saya kurang tahu. Ini intinya mereka dari pengrajin rotan itu banyak yang beralih ke briket tempurung kelapa. Gitu pada saat itu ada peluang pasar. Iya, betul. Lalu? Terus akhirnya ya udahlah berdasarkan survei kecil saya tadi, ini Cirebon gitu kan ya. Yang lingkungannya sudah terbentuk di situ untuk membuat pabrik baru ya, tempurung kelapa tadi. Akhirnya makanya saya putuskan di Cirebon. Selain memang waktu itu pertimbangan saya UMR-nya kecil. Macam dibanding Jakarta, sebagai Karawang, pelaku usaha Bekasi, tentu itu jadi pertimbangan karena kan akan menjadi cost ya. Betul. Bagi perusahaan. Iya. Udah akhirnya kita putuskan di Cirebon. Disitulah dimulailah tahun 2012. Betul, saya mulai perjalanan saya merintis itu ya, namanya merintis ternyata biarpun itu tadi sudah saya hitung secara ini udah itu sudah dibekali pengalaman juga. Ya udah lama banget lah ya kami menghitung itu ya. Itu ternyata juga ada hal-hal yang di luar ini kita Mbak gitu ya. Dari aspek apa Pak? Pasar, marketing strategi? Sebetulnya saya nggak enak ngomongin, tapi ya memang ini suatu pengalaman ya. Dalam arti gini Pak, partner kami gitu kan ya, ternyata kurang komit lah di situ. Oke, kurang komitmen. Betul. Misalkan gini, saya pesan mesinnya gitu ya, untuk memproduksi itu tadi. Itu tuh dibilang gitu ya, misalkan dengan speknya sekian gitu ya, ini menghasilkan kapasitas yang sekian. Yang dijanjikan betul, oleh partner. gitu kan ternyata kan nggak sesuai. Tidak mewujud. Padahal itu biayanya juga besar tidak gitu sedikit. Kan ya. Ternyata nggak sesuai gitu kan ya, kapasitas nggak terpenuhi, bahkan kerjanya juga kurang bagus gitu ya. Maksudnya padahal permintaan pasar gitu bagus pada saat itu Pak. Bagus. Artinya problemnya pada produksi ya Pak, pada saat itu problemnya produksi. Itu Mbak. Jadi dari situ Bapak jadi belajar di situ banyak. Aja kita udah banyak rugi gitu ya. Karena kan akhirnya itu tadi 2012 dibangun, Bapak akhirnya memutuskan untuk mempertahankan sampai tahun berapa Pak? Sebagai dengan status pelaku usaha waktu itu. Itu kurang lebih 4 tahun Mbak. 2016. Iya.
Bapak kemudian mulai mempertimbangkan untuk ini harus dilanjutkan atau berhenti? Iya. Dengan berbagai pertimbangan ya, karena artinya kan Tentu. akan ada penghentian karyawan. Iya betul. Jadi gini, kebetulan ini kemarin ya, gara-gara ini akan ada salah satu perusahaan besar raksasa di Kediri, gitu kan ya, yang sekarang juga sudah mulai melakukan PHK lah ya. Nah itu kan makanya kemarin ini saya dengan teman-teman dari komisi staff saya, dengan staff, oke. Staff saya waktu itu kan obrolan berada di jalan Mbak ya, saya pas on the way ke mana kemarin ya. Intinya disitulah saya juga sempat bilang gitu ya. Bahkan itulah ya, kalau orang yang profesional benar ini udah matang dalam berbisnisnya, begitu ada istilahnya penyusutan atau pengurangan income omset begitu ya Pak ya, laba gitu ya. Mereka harus memutuskan dengan cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Misalkan itu tadi ya tentu dengan akhirnya mem-PHK gitu kan ya. Karena untuk efisiensi kan gitu ya. Nah, bedanya dengan yang belum profesional seperti saya pada saat gitu itu adalah saya karena melibatkan betul, perasaan, feeling, rasa Mbak, empati. Saya kasihan. Bener ini serius ini. Baru kemarin nih tanya itu dengan kawan staf yang hari ini ikut ke sini juga. Iya, yang ikut ke sini. Itu saya karena pakai perasaan, saya kasihan Mbak. Sehingga Bapak ibu-ibu rumah tangga, betul. Dan menunda-nunda sekian tahun, Bapak sangat rugi. Sangat rugi buat gitu kan rumah ya. tangga Bapak, tapi keluarga. Tapi itu saya pertahankan, saya nggak tega gitu ya. Mau mem-PHK itu nggak tega. Ada perasaan itu tadi kasihan, saya melihat ibu-ibu yang udah jadi inilah masih ya. Berusaha gitu ya, betul saya pertahankan Gus gitu kan ya. Saya bilang gitu kan ya, ini saya pertahankan sekian tahun gitu kan ya. Betul-betul saya rugi ini gitu kan ya. Tapi saya pertahankan. Nah, itulah ya. Itu bedanya gitu kan ya. Pelajaran yang sangat berharga sekali Pak Indra. Betul. Tapi saya juga bilang, tapi apapun itu saya nggak menyesal gitu ya. Karena itu sudah karakter Mbak ya. Maksudnya itu tadi gitu kan ya. Ketika memutuskan untuk memulai, sudah melewati proses pertimbangan yang matang, Bapak akan mempertanggungjawabkan itu. Iya, gitu. Jadi maksudnya tidak ada yang perlu disesali, gitu kan ya. Tidak ada, gitu. Bahkan ya siapa tahu gitu kan ya, dengan saya pengalaman itu di masa lalu itu, maksud saya dengan saya mempertahankan itu tadi gitu ya, karyawan gitu ya. Mereka tahu bahwa ini loh, ini Pak Indra kan ini nggak ada penjualan ini gitu ya, nggak ada income yang masuk ya, kita masih gitu diperjuangkan gitu ya gitu. Seperti itulah ya. Jadi mungkin kembali lagi Mbak, bagi saya intinya hidup ini bukan sekedar kita cari materi sebanyak sukses enggak gitu kan ya. Bagi saya justru apa sih yang bisa kita berbuat untuk orang lain. Nah ini Pak, itu jadi karena itu urusannya bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Betul Pak Indra, menarik sekali. Karena tadi sebelum podcast ini dimulai Bapak cerita, Bapak sudah sejak sebelum 2004 sebetulnya menerima pinangan atau penawaran untuk terjun ke politik. Bapak sempat bantu-bantu lah istilahnya ya, ketika awal Partai Demokrat berdiri. Bapak support ayah Bapak yang pada saat itu ketua DPC Demokrat pertama di Kabupaten Pacitan. Bapak support di belakang layar sedemikian hingga sampai akhirnya Demokrat berhasil meraih suara secara signifikan. Kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi presiden negara ini. Dan setelah itu Bapak justru memutuskan ketika sudah terbentuk nih, sudah berhasil Bapak talas, Bapak memutuskan untuk menarik diri dan Bapak menekuni bidang profesional yang memang menjadi passion utama Bapak. Waktu berjalan, Bapak ke Jakarta, Bapak bekerja profesional, Bapak sempat di Cirebon juga 4 tahun membangun bisnis, Bapak memperjuangkan karyawan dan keluarganya sampai di satu titik ini gak bisa dipertahankan lagi, selesai. Dan kemudian ada pilihan-pilihan dalam hidup yang Bapak buat. Salah satunya setahun lalu, Bapak akhirnya menerima penawaran untuk secara serius terjun ke politik. Di saat banyak orang harus membangun, ini Pak, kalau bicara elektabilitas, proses yang panjang bertahun-tahun. Bapak sekian waktu, istilahnya dideketin nih ya, ayo Pak support, Bapak menolak. Sampai di satu titik Bapak akhirnya melewati proses yang Bapak cerita kontemplasi, sampai sholat malam juga Pak, untuk membuat keputusan waktu itu. Betul Mbak Putri, karena memang itu udah
biasa saya lakukan kalau saya mengalami hal-hal inilah ya. Yang membuat bimbang ya? Iya. Yang perlu untuk dipertimbangkan sungguh-sungguh. Iya, karena petunjuk yang paling absolut itu ya dari atas kan gitu. Dari Tuhan, dari Betul, Allah. ya. Jadi itu tentu tidak kita lupakan gitu. Bahkan itu saya jadikan istilahnya ya kebiasaan saya di saat-saat saya minta petunjuk gitu ya, pilihan mana yang harus saya pilih itu prioritas saya ke sana Mbak gitu ya. Baru akhirnya saya menggunakan logika saya lah gitu. Dan jawabannya adalah tahun lalu setelah berdoa sungguh-sungguh, merenung, berkontemplasi, bertanya pada Tuhan. Ya. Ternyata panggilan untuk saya kembali ke daerah mengabdi melalui jalur politik ini begitu kuat gitu loh. Padahal ya itu tadi ya. Bapak sempat menghindar bertahun-tahun. Betul, tawaran itu berbagai... sudah beberapa kali saya terima dengan posisi bahkan waktu itu yang mungkin yang lebih bagus gitu ya, karena tadi ya tawaran wakil bupati dari posisi eksekutif bupati, ya Pak, posisi eksekutif ya yang ditawarkan gitu pada ya. saat Dan itu. juga tawaran nyalek juga waktu itu Mbak ya. Itu namun itu tadilah ya waktu itu saya belum terpanggil dan beda waktu yang kemarin ya, maksudnya tawaran nyalek yang kemarin itu di tawaran 2024 itu. 2024. Ya, itu getaran itu sangat kuat dan apa ya? Ya udah akhirnya begitu saya merasakan itu, saya baru terus kemudian cerita baru ke istri saya, ke anak saya gitu. Mereka orang pun juga saya minta yang harus tahu. Mereka pun juga saya mintain masukan gitu kan ya. Tentang kira-kira pilihan saya nanti gitu ya, Bapak saya akan mengabdi melalui jalur politik gitu ya. Karena sebelumnya Bapak murni profesional ya? Iya. Karena salah satu hal yang membuat saya ini mungkin Mbak ya, pertama saya juga waktu itu yang ada di pikiran saya ingin membantu adik saya gitu kan. Dalam arti di saat gitu ya, adik ini ya adik Pak Indra saat ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Pacitan periode kedua ya Pak ya? Iya, ini yang periode kedua beliau sebagai Bupati. Nah itu apa ya, pertama tentu dari situlah Mbak, maksudnya dari orang terdekat yang minta tolong kepada kita, katakanlah kan seperti itu ya. Itu minta tolong untuk terlibat dari sisi legislatif. Betul gitu ya. Supaya maksudnya bisa apa ya, memaksimalkan pembangunan di Pacitan gitu ya, karena PAD Pacitan sangat kecil, butuh support dari provinsi gitu kan, dan tentunya pusat lah gitu. Tapi porsi saya kan saya diminta di provinsi ini. Hadir gitu di provinsi untuk mendukung program-program yang dicanangkan dengan baik itu. Betul. Itu sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai triggernya ya. Trigger utama. Trigger utama gitu kan ya, karena permintaan adik saya gitu kan ya. Masa adik sendiri yang minta bantu gitu ya, masa kakaknya nggak terpanggil lah. Dan konteksnya ya, Bapak bilang adik ini bukan tipe yang akan minta tolong kecuali memang kondisinya betul-betul mempertimbangkan butuh. Dari situ saya juga berpikiran bahwa oh ini berarti dia serius. Maksudnya dalam memikirkan Pacitan gitu ya, pembangunan Pacitan ini sangat serius. Karena itu tadi Mbak, seperti yang saya bilang, adik ini saya hafal karakter dia, kalau memang dia masih merasa mampu, dia akan memperjuangkan gitu, secara mandiri ya. Dia gak akan minta tolong kepada kakaknya kan gitu ya. Apalagi dia tahu bahwa saya dari dulu selalu tidak tertarik gitu ya di dunia politik gitu ya. Itu bahkan dia sempat bilang ke salah satu apa ya istilahnya sahabat dekatnya gitu, gimana ya cara merayu Mas Indra. Semua bilang gitu, dan teman itu bilang ke saya. Karena gitu. Sahabat beliau kenal Bapak dengan baik. Betul, iya. Bahkan akhirnya sahabatnya Pak Bupati tadi ya nelpon saya untuk bantu menyampaikan, meneruskan keinginan ini. Itu Mbak ya. Jadi awalnya dari 2024 situ, Mbak, ya Pak ya. Karena kan prosesnya panjang sebelum 2024, itu kan ada pemilihannya 2023. Kan 2024. Ya, itu prosesnya kan panjang. Enggak, Pak. Itu 6 bulan. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Iya. Katakanlah hampir 2 tahun sebelum gitu ya. Itu udah minta ke saya gitu kan. Jadi boleh dibilang 2022 2023 ya Pak ya? Mungkin ya, sekitar itulah ya. Dan pada saat itu beliau masih periode pertama kan Pak? Periode pertama, betul. Iya. Nah dari situ akhirnya itu tadi ya, singkat cerita Mbak ya, setelah saya kontemplasi diri, saya merenung dan sebagainya, akhirnya saya merasa terpanggil, akhirnya ya udah gitu kan ya, Bapak menjawab, saya akan balik ke Pacitan gitu, karena sebagai
istilahnya motivasi kedua saya selain tadi ya karena permintaan adik, itu yang kedua saya juga akhirnya menemukan Mbak dalam perenungan itu mungkin inilah jalur mengabdi yang paling ini itu lewat politik ya. Dalam arti gini, kalau kita bisa memegang suatu jabatan di politik gitu ya, kita akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Beda dengan waktu saya masih ada di swasta gitu ya, itu seberapa sih kemampuan saya gitu. Berapa banyak karyawan dan keluarga. Betul, saya kan paling ya terima gaji segitu gitu kan ya. Kalau ya bisa dikatakan paling saya waktu pas setahun sekali lebaran pulang kasih sangu gitu ya ke tetangga sekitar atau saudara-saudara paling sebatas itu. Tidak lebih, karena saya juga nggak mampu kalau lebih dari itu. Beda dengan saya memegang jabatan di politik ini, gitu kan ya. Itu kan bukan uang saya pribadi, itu uang negara, uang masyarakat. Dan dikembalikan yang memang harus dikembalikan ke masyarakat. Nah itu saya cuma memperjuangkan, ya. Saya cuma ingin, saya cuma tinggal memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka, gitu ya, dan hak-hak saya sebagai perwakilan mereka, anggota legislatif itu, lah itu, Mbak, gitu ya. Jadi ini sangat menarik akhirnya, gitu ya. Setelah saya jadi tertarik, Pak. Karakter Pak Indra yang sangat berhati-hati, perfeksionis, yang mengakui bahwa begitu banyak pertimbangan sebelum membuat keputusan. Ketika trigger itu muncul, adik sendiri, bupati terpilih, pegang posisi tinggi di Kabupaten Pacitan, tanggung jawabnya besar, Bapak menerima penawaran itu, dan Bapak tentu tahu ketika terjun politik dan kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka peluangnya dua, terpilih atau tidak terpilih. Nah, dengan Bapak mendapatkan dukungan keluarga, Bapak melepas atribut pekerjaan Bapak secara profesional di swasta pada saat itu, Bapak terjun ke politik, artinya ada beberapa hal yang kemudian harus dikorbankan. Termasuk waktu, karena saya nggak tahu keluarga di domisili Jakarta atau ikut diboyong ke Pacitan. Bagaimana prosesnya ketika Bapak memulai berkarir secara politik? Jadi itu Mbak Putri, jadi pilihannya ada dua, kalau nggak sukses ya gagal. Kalau gagal habis. Karena kita tahu lah, ini sudah menjadi rahasia umum gitu butuh ya. Butuh modal dan itu tidak sedikit. Betul sekali. Itulah ya apa yang ya sebenarnya harus kita rubah lah ya. Maksudnya kita harus mendewasakan masyarakat kita. Dalam berpolitik? Dalam berpolitik jangan manipolitik, itulah ya. Itu karena itu betul-betul sangat menjadi bagi saya Mbak, menurut saya ini menurut saya secara logika ya Pak ya. Itu menjadi tantangan tersendiri lah yang harus kita benahin ya. Sepakat. Karena itu tadi sehebat apapun orang itu, sebagus apapun niatnya, kalau tidak mendapat ininya dukungan, kurang, karena faktor itu. Forget it lah, kan gitu ya. Nah itulah ya, itu kan sayang gitu kan. Padahal yang namanya wakil gitu ya, maksudnya mewakili masyarakat, mewakili rakyat itu kan harus orang yang punya amanah dan niat serta tujuan yang baik memang gitu loh. Gitu. Nah itu Mbak, jadi itu sudah saya pikir. Namun kembali lagi, salah satu tadi kan juga sudah dijublek ya. Saya kelahiran Agustus Mbak, bintang Leo. Katanya gitu ya. Katanya anak kalau Leo orang Leo itu ya, kalau sudah punya kemauan gitu ya, kejar betul, sampai dapat. Biarpun di satu sisi tadi saya selalu berhitung dengan matang gitu. Tapi di sisi yang lain kalau saya sudah menentukan itu gitu, saya apapun resikonya harus saya kejar gitu ya. Do whatever it takes. Mbuh piye carane? Betul. Kudu dilakoni. Betul gitu ya. Nah, makanya untuk menunjukkan keseriusan saya dan kemauan saya yang tinggi waktu itu gitu ya, bahkan jauh hari, jadi kurang lebih ya itu hamin 2 tahun Mbak. Hamin 2 tahun saya tuh udah bergerak. Saya udah pasang baleho, bahkan masyarakat Pacitan gitu ya pada bingung waktu itu. Maksudnya gini ya, enggak gini Mbak. Ya kan ya rata-rata udah kenal saya lah ya. Udah familiar sudah kenal saya ini. Walaupun tidak terjun politik tapi sudah familiar dengan sosok Bapak. Itu gini loh, Mas Indra kan nyapo gitu dia. Nyalon lurah, nyalon jadi foto bupati itu juga dipajang belum tanpa waktunya. ada keterangan apapun. Kan nggak boleh kita misalkan betul. Itu masih sekian jauh gitu ya. Jadi ini judulnya pengenalan nih, penetrasi pasar, pengenalan produk dulu. Cuma gini Mbak, waktu itu ya saya
pasang foto saya Indra Widya Agustina. Udah gitu aja. Nama dan foto, udah itu aja. Iya, foto dan nama udah Di Indra Widya titik-titik Agustina. strategis. Udah. Berapa titik Makanya Bapak itu, pasang di Pacitan? Ya banyak lah Mbak. Banyak gitu. Dan Bahkan itu gini ya. modal ya. Oh, modal. Nyetaknya, gini, izin pasangnya. Bahkan ini ada rombongan ya terus terang gini lah. Pak SBY sekarang kan sering ke Pacitan ini. Iya, gitu ya. betul. Waktu itu. Karena Satu Pak SBY destinasi juga ada utama museum. beliau, betul. Beliau punya museum gitu ya di Pacitan. Lah rombongan beliau yang mengikuti beliau ini kan beliau sering naik darat ini kalau ke Pacitan jalur Mbak. darat, Naik jalur bis. darat. Ya. Itu tuh tanya ya, yang melihat itu ya baliho-baliho saya tuh begitu saya menjemput kedatangan beliau kan saya kalau ya waktu itu kayak karena saya sering di Pacitan Mbak, saya kan pasti menjemput ini di museum gitu kan ya. Jadi kedatangan beliau gitu ya. Itu pengiringnya beliau pasti bilang gini, Mas, kok udah pasang baliho? Ini kan maksudnya kan masih jauh banget. Masih jauh, gitu. 2 tahun masih sebelum. jauh banget Artinya, gitu. Iya, itu Mbak. Iya itu. Jadi ini kok udah pasang ini kan masih jauh gitu. Yang lain aja udah Yang lain aja masih pada tidur. Masih pada tidur waktu itu. Iya. Ini bangun lebih awal. Itu ini kan saya bilang gini Bang gitu loh. Saya kan pendatang baru ini gitu kan. Jadi betul. Iya, newcomer. Jadi saya kan harus jauh hari memperkenalkan diri saya gitu kan ya. Sekalipun publik belum tahu ini arahnya kemana, belum tapi tahu, artinya Pak Indra harus mendekatkan diri kepada publik Pacitan. Betul. Nah, itu Mbak. Dan itu salah satu strategi yang strategis ya. Iya sih ya, ternyata baliho itu juga sangat efektif gitu ya. Daripada ya mohon maaf lah, mungkin kalau kita bikin di medsos yang ini kan belum tentu orang lalu ya gitu ya. Betul iya. Tapi kalau ini kan kita bicara pasarnya, orang lewat situ yang penting kan udah tahu kan ya, maksudnya dapil kita di situ itu udah pasang aja di situ tuh ternyata itu orang mengenal pertama. Luar biasa. 2 tahun sebelum, dan itu Bapak sudah masuk partai 2 tahun sebelum otomatis sudah bergabung partai ya? Iya betul ya. Jadi gini prosesnya gimana tuh Pak? Gini Mbak Putri, jadi begitu saya ada niat gitu ya, saya juga ya terus terang ini salah satu almarhum Bendum Partai Demokrat Mas Renvil yang kemarin kecelakaan Mugi gitu kan ya. Itu telepon saya waktu itu, Mas minta KTP gitu. Buat apa Mas gitu ya. Udah Mas Indra masuk pengurusan nanti. Oh gitu. Ya udah saya kan DPP, DPC, DPD provinsi. DPD langsung di provinsi. Iya gitu ya. Itu jadi Mas Renvil ya. Semoga beliau bahagia di sana. Amin. Itu tadi Mbak minta KTP kepada saya gitu kan ya. Ya udah saya kirim lewat WA kan gitu kan ya udah. Oke Mas ini udah. Setelah itu saya nggak tahu prosesnya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mau dimasukin ke pengurusan. Waktu itu di kepengurusan, entah di DPP atau DPD saya nggak jelas. Bahkan tidak tahu pada saat itu. Ya, saya itu. Oke lah. Saya kan juga nggak ngurus gitu lah, Mbak. Maksudnya oke lah. Gitu ada jalur yang dikerjakan oleh tim ya. Ada jalur yang dikerjakan oleh tim. Itu udah singkat cerita gini Mbak. Singkat cerita ya. Dan ini pokoknya udah lama dari itulah ya. Itu tiba-tiba saya tuh dapat telepon dari Pak Bupati. Mas Haji ya, Bupati Pacitan telepon saya, Mas, saya ditelepon Pak Emil gitu ya. Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebagai kan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ya. Jawa Timur. Itu tadi telepon saya, karena kan Pak Emil pun kan belum kenal saya Mbak. Iya. Gitu kan ya. Belum pernah. Jadi, ngobrol ini Mas Indra itu kan mungkin gitu ya, Pak Emil ya. Iya. So apa yang beliau tahu mungkin kan ini kakaknya Bupati Pacitan. Betul, kakaknya Mas gitu Bupati. Ya. Akhirnya telepon Pak Bupati Pacitan gitu. Intinya menyampaikan bahwa saya sudah masuk di kepengurusan DPD gitu kan ya, sebagai wakil ketua waktu itu. Jadi kemudian ya itulah ya Pak Bupati, Mas Haji yang telepon saya, Mas ini saya ditelepon Pak Emil gitu ya, untuk menyampaikan ke sampean udah jadi kepengurusan di DPD. DPD ya, sebagai apa? Wakil ketua gitu kan ya. Kaget gitu Pak? Ya. Oh kaget. Masuk langsung posisinya wakil ketua. Kaget Mbak. Terus saya sempat tanya terus, ini siapa yang minta
wis nggak tahu lah, mungkin ini putus dari artinya ketum. keputusan internal, betul Pak Ketum. Kayak gitu Mbak. Jadi anunya si Mas Haji ya gitu terus oke. Ya udahlah kalau memang itu udah apa ya istilahnya perintah atau petunjuk ketum saya siap gitu. Dari situlah Bapak mulai pulang ke Pacitan karena kan awalnya domisili Jakarta. Langsung saya pulang ke Pacitan. Gak begitu lama karena itu tadi Mbak. Saya tahu maksudnya kalau udah seperti itu saya harus serius. Ya. Harus serius gitu kan ya. Sip. Daripada malu-maluin nanti. Ini obrolan seru, Bapak udah balik ke Pacitan, maka saya akan langsung masuk ke tema kita. Bagaimana Bapak melihat Pacitan hari ini dibandingkan Pacitan ketika Bapak masih anak-anak dulu? Karena kan tentu sekarang di tangan kepala daerah yang notabene adalah keluarga ya. Bapak akan melihat potensi yang ada di dalamnya yang mungkin dulu belum tersentuh sejak Pak SBY menjabat presiden, itu kemudian di blow up secara terbuka di media, bahkan ada museum di situ, potensi wisata yang orang nggak banyak tahu dan Pacitan itu betul-betul jadi hidden gem, surga tersembunyi. Tentu perubahannya sangat jauh Mbak ya, dalam arti waktu itu gini, saya juga punya pengalaman yang menarik dan menggelitik gini. Saya kan kuliah di Malang. Kan dulu nggak tahu ya, pokoknya kok ada perkenalan gitu ya, perkenalan atau ditanya gitu ya, dari mana gitu kan ya. Saya bilang dari Pacitan, nggak ada yang tahu Pacitan itu mana. Itu sebelah mana, ada di provinsi mana. Betul itu kan ya. Di peta ada nggak? Wah saya itu sampai terus terang gitu. Wah, menggelitik tuh momen itu, berkesan sekali. Lalu ini kan itulah Mbak ya, dalam arti apa? Sekian puluh tahun yang lalu gitu ya, orang itu nggak pernah dengar Pacitan aja nggak pernah dengar gitu ya. Namun gitu ya sekarang gitu kan ya sangat berbalik dan harus diakui itu karena SBY putra Pak SBY betul. Pacitan. Jadi sejak Pak SBY menjadi presiden akhirnya orang tahu Pacitan lah gitu ya. Bahkan yang bukan orang Pacitan akhirnya ngaku-ngaku orang Pacitan. Itu loh, dan itu kenyataan loh ya. Itu bukan cuma sekedar apa ya istilahnya ya, gimmick atau enggak Mbak. Loh saya tinggal di Jakarta, saya juga gitu. Awalnya dia kan nggak tahu saya orang Pacitan, ketemu dia mana Jawa Timur gitu kan ya. Bener serius. Gitu kan. Jawa Timurnya mana gitu kan. Pacitan. Loh, saya juga Pacitan. Oh iya, saya sangat antusias ya kalau misalkan ketemu di perantauan sesama dari ini Kabupaten yang Pacitan sama. gitu kan. Pacitan, saya semangat sekali. Setelah ngobrol Pak gitu kan ya. Wah akhirnya gitu ya, geser ke itu ke arah mana itu kalau ke Ponorogo itu. Itu Mbak gitu kan ya. Ternyata bukan Pacitannya, tapi Pacitan. pinggir Pacitan. Ponorogo loh. Setelah tepatnya itulah ya, maksudnya lebih gitu mudah lah. Ya memperkenalkan. Betul. Apa yang membedakan menurut Pak Indra Pacitan dulu dan Pacitan hari ini? Potensi yang ada di dalamnya. Sangat banyak ya, terutama untuk kemajuan inilah Mbak ya, apa infrastruktur dan segala fasilitas yang dalam arti gini. Dulu kan itu apa fasilitasnya kan masih sangat inilah, pabrik juga nggak ada, maksud saya gitulah ya. Iklim investasinya nggak seramah hari ini dulu betul, ya. Gitu kan ya. Lah sekarang gitu ya, sekarang Pacitan mempunyai yang pertama gitu kan, PLTU juga gitu ya. Ada dan PLTU itu besar betul. PLTU di Sudimoro, di Kecamatan Sudimoro. Itu apa Mbak? Itu proyek raksasa lah gitu kan ya. PLTU nggak sembarangan gitu ya. Maksudnya itu salah satunya berada di Pacitan gitu ya. Itu otomatis ya, itu bisa menyerap tenaga kerja banyak gitu ya, dan membantu mengangkat untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Gitu. Terus ada pabrik rokok gitu ya, dan pabrik-pabrik yang lain lah ya. Itu sekarang sudah mulai muncul. Apalagi ditambah lagi Pak SBY juga membuat museum gitu ya, yang mana menjadi museum ikon. itu juga kelas dunia lah gitu ya, bukan sekedar kelas nasional, karena luar biasa lah itu bagusnya dan besarnya museum museum dan galeri SBY Ani. Gitu Mbak, yang ada di Pacitan gitu ya. Satu simbol ya yang sangat bermakna dari sosok beliau. Dan tadi betul Mbak Putri, jadi setelah Pak SBY jadi presiden gitu ya, makanya selain nama naik, Pacitan juga menasional, bahkan mungkin mendunia, itu juga diiringi pembangunan yang ada di Pacitan lah ya. Akhirnya ikut terangkat juga lah, namanya ini kota kelahirannya presiden kan, itu secara otomatis lah ya. Biarpun Pak SBY juga tidak primordial Pacitan enggak lah, beliau sangat wise banget.
orangnya gitu kan ya. Jadi tapi otomatis lah Pacitan akhirnya juga menjadi perhatian dan seiring dengan adanya perhatian itu ya otomatis pembangunan semakin banyak yang terjadi di Pacitan. Dan itu juga tentu dari langkah strategis program yang dibuat oleh kepala daerah hari ini ya Pak ya. Salah satunya bersama masyarakat, kawan-kawan OPD yang ada di sana. Bapak melihat potensi pariwisata Jawa Timur dengan potensi pariwisata Pacitan. Apa yang menarik yang ada di Pacitan yang menjadi daya tarik yang belum tentu bisa dijumpai di daerah-daerah lain di Jawa Timur? Ya, jadi ini Mbak Putri, kalau dulu Pacitan itu kan dikenal dengan tagline-nya 1001 goa gitu ya. Karena memang banyak goa di Pacitan gitu ya. Makanya 1001 goa. Kalau nggak percaya ya hitung sendiri lah. Itu jadi, PR sih Pak, tapi saking banyaknya. Gitu ya. Nah sekarang, dan ini kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak SBY ingin mengganti tagline tersebut gitu ya. Yang mungkin lebih menarik dan lebih ini ya. Lebih menjual untuk betul. city branding. Betul, ya. Itu dengan tagline yang baru sekarang ya. Adalah 70 Miles Sea Paradise. Gitu 70 Miles Sea Paradise. Iya, jadi karena pantainya ya Pak. Betul, jadi karena di Pacitan itu mempunyai garis pantai 70 mil. Itu 112 atau 114 ya, kilometer ya kalau di. Itu pantai selatan Pak? Pantai selatan. Nah itu tercetus, itu waktu Pak SBY kunjungan ke Amerika ya. Itu saya lupa di negara bagian mana, tapi daya tariknya adalah pantainya. Iya, itu ada pantai yang bagus di situ dan itu 7 mil. Cuma 7 mil. Akhirnya Pak SBY langsung terbersit mungkin ya di saat versi itu. Versi 70 miles. Iya. Loh, Pacitan kayaknya lebih deh dari 7 mil gitu kan ya. Ini kan ada potensi yang perlu Lah itulah yang Mbak, bisa diangkat. Betul dilakukan apa ya istilahnya ya, pemetaan semacam, atau ini gitu kan ya. Ternyata itu tadi ternyata 70 mil gitu ya. Nah, dari situ yang namanya Pak SBY kan juga nggak tanggung-tanggung lah Mbak kalau mempunyai sesuatu ini ya. Sangat beliau juga sangat sekali. Serius, totalitas betul. Akhirnya beliau kemarin untuk menindaklanjutin idenya tersebut gitu ya. Itu namanya bentuk ekspedisi merah putih yang mana itu untuk melakukan penelusuran yang lebih mendalam, lebih mendetail gitu ya. Terhadap dari potensi. ujung timur sampai ujung barat gitu ya. Jadi sejauh sepanjang 70 betul. itu. Iya, 7. Lewat proyek ekspedisi merah putih. Iya, betul. Betul, Pak. Dan itu kurang lebih 3 hari kemarin bisa menyelesaikan itu. Dan ini pun harus dibagi 2, Mbak. Jadi ada tim yang dari timur, ujung timur, satu ujung barat, ketemu di tengah di Pancerdor. Nah, itulah ya. Itu untuk memotret secara inilah ya. Visual mapping ya Pak, betul-betul melihat betul. seperti apa potensinya. Dan di situ ternyata ditemukan sekian spot, banyak lah ya, saya kok lupa ya, titik-titik yang memang sangat menarik untuk jadi destinasi wisata. Betul. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 pantai di Pacitan yang selama ini orang tahu. Bapak kalau jualan Pacitan, jualan pantai apa Pak yang biasa diceritakan ke masyarakat? Iya, yang pertama yang paling dekat saja itu Pancerdor, Mbak. Pancerdor. Kenapa Pancerdor? Pancerdor itu kan karena ada di posisinya ada di tengah kota ini. Itu akses kan, ya. dari kota sangat dekat, cepat sangat gitu dekat, ya? sangat ini dan juga sudah indah. Tapi ada yang lebih indah lagi gitu, hanya ada Pantai Pangasan, Pantai Serau, Pantai Kelayar itu ya. Itu panoramanya lebih indah dan juga mempunyai keunggulan sendiri ya, dalam arti mereka juga punya ombak yang mempunyai ombak kelas dunia untuk surfing. Betul. Jadi internasional pernah diadakan di Pacitan internasional. Iya. Daya tariknya di surfingnya itu ya Pak, wisata surfingnya. Iya. Itu jadi selain pantai, Pak Indra, apa yang menjadi daya tarik dari Pacitan yang Bapak bilang ini sangat menjual sekali? Ya tentu ya. Goa tadi juga ini Goa ya. Masih sampai dengan hari ini ya, 1001 Goa masih jadi betul, destinasi. Betul ya. Pantai, kan, kuliner Goa Pak. Juga, kulinernya juga kalau saya ini ya saya kebetulan orang Pacitan Mbak. Gini favoritnya apa Pak kalau ke Pacitan? Kuliner itu di Pacitan. Kalau yang terkenal ini ya, yang ini juga kesukaan Pak SBY ini. Mulai dari ini ikan
kelong itu ikan hiu. Jenis hiu. Itu dimasak jenis apa? Hiu. Dimasak kuah, diasap, bakar asap? Iya, sayur pakai kuah gitu ya. Itu terus ada soto gitu ya, Soto Pacitan, kupat tahu kupat gitu ya. tahu, Dan enak-enak. Betul Mbak, maksudnya gini loh. Kalau kita kuliner di Pacitan, udah deh. Karena kan banyak ini warungnya gitu ya. Itu nggak usah pilih-pilih. Random pilih aja pasti Betul, dapatnya random enak. aja, iya enak. Pilihnya Serius ini, enak serius. atau enak banget, Pak? Serius, iya enak banget Mbak. Pilihnya kalau nggak enak ya enak banget. Iya, Nggak ada yang nggak enak ya warungnya iya, ya. betul gitu ya. Jadi mohon maaf ini kalau di tempat lain gitu ya, saya itu sampai akhirnya berapa kali baru menemukan, oh ternyata ini yang enak gitu ya. Itu beda Mbak, beda dengan Pacitan. Nah, Gitu. sebagai anggota DPRD Komisi B, salah satunya kan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibidangi oleh Bapak dan rekan-rekan di Komisi B. Apa yang 1 tahun terakhir, karena Bapak juga boleh dibilang belum lama terjun politik, belum lama bergabung di partai, dan Bapak melihat ada banyak hal yang bisa diperjuangkan lewat kehadiran Bapak sebagai anggota legislatif di Komisi B untuk pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pacitan. Iya. Sejauh ini, 1 tahun terakhir ini, apa yang sudah Bapak kerjakan? Iya, alhamdulillah Mbak, biarpun baru 1 tahun ya saya udah berbuat lah ya, biarpun itu belum banyak. Misalkan dari sisi sesuai bidang saya ya di Komisi B yang membawai selain pariwisata kan ada kelautan, perikanan. Itu kemarin saya sudah ya alhamdulillah bisa memperjuangkan untuk memberikan bantuan alat tangkap berupa jaring gitu ya untuk meningkatkan nelayan? kesejahteraan mereka ya untuk nelayan dan untuk ekonomi kreatif UMKM lah ya UMKM gitu. Ya saya baru sebatas ini kemarin saya temuin, saya kan baru melakukan penyerapan Mbak ya. Maksudnya apa sih kendalanya? Apa yang menjadi kebutuhan, kendala? Ya keluhan gitu ya. Dari situ saya baru menangkap itu keluhan-keluhan mereka, sudah kita bikin list gitu, kita inventarisir gitu ya. Dan tentu itu yang akan saya perjuangkan. Gitu dengan ya. skala prioritas yang nanti akan disusun ya? Betul, iya gitu. Terus mengenai pariwisata ya sebagai ini saya ya maksudnya saya di dewan ini kan juga mempunyai tusi penganggaran juga kan gitu ya selain pengawasan dan ini legacy penganggaran kemarin dan kebetulan saya masuk di Banggar Mbak. Saya masuk bergabung di Banggar juga badan anggaran. Makanya saya juga mengusulkan gitu ya beberapa anggaran untuk memberikan supporting lah ya kegiatan pariwisata di Pacitan. Bahkan saya sudah ngomong waktu itu langsung ke Kepala Dinas Bu Evi gitu kan ya. Intinya ya saya menitipkan gitu ya Pacitan gitu ya. Itu dan beliau juga sangat welcome. Makanya ada anggaran juga termasuk kegiatan rutin tahunan Mbak. Ya, di Pacitan Pak. Ini kan yang terkenal sekarang kan Rontek. Bahkan ya Rontek itu patrol musik. itu ya. Musik tradisional. Dari bambu itu dari ya. Bambu. Patrol atau apa namanya ya istilahnya. Dulu kan buat ini loh, buat menggugah orang makan sahur. Ya, itu kan itu Rontek itu. Itu kan bahkan masuk di agenda ini ya kan semacam ada kompetisi atau festivalnya Pak ya? Karisma Event Nasional ya kan ya itu kan salah satu program unggulan dari Kementerian Pariwisata itu kan ada itu Pak dan Rontek ini masuk penghargaan 100 event nasional gitu ya jadi artinya dia sudah menjadi salah satu ikon program dari Kabupaten Pacitan. Ya, Kabupaten setiap Pacitan tahun yang pasti berlangsung. Tahun ya. Bulan dan apa itu Pak? Kemarin. Yang tahun ini sudah berlangsung belum? Yang tahun ini? Sudah. Yang tahun ini? Bulan. Belum lama ini ya? Belum lama ini ya. Tapi iya. Artinya ini agenda rutin tahunan yang memang dijadwalkan tidak hanya dinikmati publik Pacitan, tapi juga warga di luar Pacitan bahkan turis mancanegara. Betul. Iya betul Pak. Menarik. Iya. Agustus ya. Belum lama ini Agustus ya. Sebetulnya gini, sebetulnya biasanya itu September. Saya ingat itu. Kenapa kemarin dimajukan Agustus? Karena memang kebetulan Agustus itu bulan Agustus kemarin itu di Pacitan kan ada agenda BIMTEKNAS Partai Demokrat seluruh Indonesia gitu ya. Dan di momen itulah betul akhirnya ini dimajukan
jadwalnya. Yang harusnya September dimajukan di bulan Agustus. Menjadi gitu rangkaian dari agenda Partai Demokrat. Iya, sebetulnya bukan rangkaian dari Partai Demokrat, Mbak, karena ini terpisah dilekatkan. Karena acaranya. Pak Bupati mengambil kebijakan tersebut karena dirasa ini mumpung ada tamu dari seluruh Indonesia yang hadir. Bisa gitu menikmati. Selain bisa menikmati, dan akhirnya kan mereka memviralkan. Kan bisa, tujuannya itu, Mbak, mencari promosi yang gratis lah, mungkin betul, gitulah ya. Karena yang datang juga dari segala penjuru di Indonesia. Betul. Itu jadi itu salah satu yang yang potensi ini. Yang memang sudah dikerjakan ya, digarap. Iya. Kalau dari Bapak lihat kan wisata alam ini yang paling dijual. Bagaimana Bapak sebagai anggota legislatif melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga, memelihara, karena kalau kita bicara alam, Pak, pantai, kebersihan, keberlangsungannya, ekosistemnya itu tidak mudah dengan gaya hidup masyarakat kita hari ini ya, Pak. Betul, kesadaran akan membuang sampah di tempat yang tepat begitu. Betul, bagaimana Bapak mendorong kawan-kawan warga Pacitan, konstituen untuk yuk kita bareng-bareng. Karena kalau Pacitan ini indah, siapapun pasti akan datang ke Pacitan. Betul. Ya, salah satunya yang sudah kita lakukan ini, Mbak, bersama Pemkab warga, masyarakat. Pemda. Itu waktu itu ada kegiatan pungut sampah gitu ya, bersih-bersih sampah di area pantai gitu ya. Itu. Nah, dari situlah itu kan juga sebagai kesadaran edukasi lah ya untuk masyarakat, kesadaran akan inilah ya bahayanya sampah gitu ya dan dampaknya. Gitu. Jadi salah satunya itu yang sudah kami lakukan gitu ya itu. Di samping juga ini program dari Pemkab juga, Pemda Pacitan, yang mana membuat ini, Mbak, apa istilahnya, hutan mangrove gitu. Hutan mangrove. Ya, selain itu untuk mitigasi inilah ya tsunami gitu ya. Betul. Tapi kan itu juga untuk kelestarian alam. Kelestarian ekosistem yang ada di wilayah pantai. Betul, itu ya. Itu kan kita juga melibatkan, kan itu ada penanaman pohon mangrove itu kita kan juga melibatkan masyarakat gitu ya. Ya, itulah hal-hal yang kita mengedukasi secara langsung masyarakat gitu ya akan pentingnya kebersihan lingkungan gitu ya. Termasuk melibatkan industri yang juga kini ada di Pacitan untuk juga terlibat mengelola dana CSR-nya diarahkan ke situ Pak, betul, yang pasti. Ya betul, karena ada di sana kan juga itu ada beberapa industri rokok gitu ya. Itu juga ada, Mbak, CSR-nya untuk melibatkan diri itu dia sering menjadi maksudnya support lah ya untuk kegiatan-kegiatan itu gitu ya itu gitu. Dan juga beberapa perusahaan yang ada di sana lah gitu ya. Pak Indra, ini nggak kerasa udah 50 menit kita ngobrol dan di penghujung kebersamaan saya mau minta Bapak cerita ini semacam closing statement sebetulnya, undangan untuk masyarakat Jawa Timur siapapun yang sedang menyaksikan podcast ini karena kan disaksikan oleh masyarakat Indonesia ya. Apa yang perlu dicari, dikunjungi, dilihat langsung di Pacitan? Bapak silakan menjual Pacitan. Ini sesi Bapak, saya beri kesempatan kepada sedulur Kompas TV. Iya, sedulur Kompas TV ya, dan dimanapun masyarakat berada lah ya, terutama dulur-dulur Jawa Timur ini, kami harapkan gitu kan ya, monggo gitu kan ya untuk berwisata ke Pacitan, karena di Pacitan juga banyak mempunyai tempat wisata yang luar biasa yang tidak kalah dengan istilahnya tempat-tempat wisata yang sudah terkenal gitu ya, misalkan seperti Bali gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara potensi sumber daya alam di Pacitan itu nggak kalah gitu ya, indahnya gitu ya. Cuma memang dari sisi sarana prasarana juga masih ada beberapa yang kurang, tapi udah banyak juga yang sudah bagus. Jadi silakan datang ke Pacitan, karena di Pacitan banyak itu tadi pantai gitu ya, pantai yang sangat indah-indah. Kemudian ada museum dan galeri SB Ani gitu ya, dan itu juga kelasnya dunia gitu ya. Dan museum yang modern gitu ya, pokoknya luar biasa bagusnya. Dan selain itu kan kita juga bisa belajar meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Pak SBY, gitu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono
selama beliau menjadi pemimpin di negeri ini gitu ya. Semua ada di museum itu gitu ya. Dan juga banyak gua yang tidak kalah indah dan menariknya gitu ya. Serta keramah tamahan masyarakatnya dan juga kulinernya gitu kan ya, yang perlu dicoba. Pacitan betul-betul mutiara tersembunyi yang kini sudah saatnya untuk bersinar lewat potensi pariwisatanya. Dan kami mengundang Anda pemirsa sedulur Kompas TV dimanapun berada, termasuk saya juga, wajib berkunjung ke Pacitan. Ada begitu banyak keindahan yang gak cukup dilihat melalui media sosial, harus datang melihat lebih dekat. Bapak Indra Widya Agustina, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih atas waktunya hari ini, cerita tentang Pacitan, cerita tentang pengalaman Bapak, dan saya berharap di lain kesempatan Bapak berkenan kami undang kembali, kita ngobrol seru lagi ya Pak ya. Siap, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin. Salam buat keluarga besar. Makasih. Terima kasih. Kita ketemu di episode berikutnya bersama Podcast Saja. Podcast Sapa Jawa Timur, persembahan Kompas TV independen terpercaya. Saya Rizky Putri pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Matur nuwun sangat Bapak, monggo diunjuk.